Bab 57 Ayahku memintamu tinggal di rumahku. Melihat Tu tersenyum, Chen merasa lega. Bahkan jika ada kesempatan baginya untuk melarikan diri, dia masih memiliki kesempatan. Tetapi Liman menderita, dan sekarang menjadi baik. Tetapi dalam hal persyaratan, dia benar-benar memiliki permintaan. Tukang daging. Ye Chen memandang Tu sambil tersenyum, bagaimana kalau mencari magang untukmu? Tu Xiao dan 6 pelindung Dharma dari geng bayangan hantu semuanya tercengang. Mencari magang? Maaf, tapi aku seorang murid. Bagus. Tu tersenyum dan mengangguk, aku berjanji. Ye Chen memanggil Lin Man turun. Lin Man sangat takut. Dia menatap Tu Xiao dan 6 pelindung Dharma dengan bingung. Tukang daging, dia akan menjadi muridmu mulai sekarang. Ye Chen berkata perlahan. Tidak ada perguruan tinggi di daerah miskin, dan Liman sedikit lebih tua, jadi dia harus mencari master. Ye Chen berani bertanya seperti apa bakat kultivasi dia. Rendah. Tu Xiao menghela nafas ketika mendengar ini. Bakat rendah adalah bakat kultivasi yang sangat baik. Dia hanya bakat rendah. Liman tidak bisa tidak terkejut, berpikir bahwa dia benar-benar memiliki bakat. Ye Chen, apakah kamu memiliki persyaratan lain? Tu Xiao menatap Ye Chen dan bertanya. Debu daun menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte jagal, kamu harus mengajar saudara perempuan dengan baik. Dalam 2 bulan, aku akan pergi ke perguruan tinggi pelatihan menengah Baiyun. Jika aku kembali dan mengetahui bahwa kamu belum mengajar saudara perempuan dengan baik. Wajah debu daun tiba-tiba mengungkapkan sentuhan dingin, dia kemudian berkata, atau kamu hantu membantu membiarkan saudara laki-laki menderita ketidakadilan apa, kamu harus tahu konsekuensinya. Tidak. Tu Xiao melihat dingin di wajah Ye Chen, dan akhirnya mengerti mengapa Tang Hu mengatakan bahwa ada orang kejam di daerah miskin. Kakak laki-laki, kamu bisa berlatih dengan tukang daging yang Ye Chen katakan. Baiklah. Liman berpikir Ye Chen tidak menipunya. Dia benar-benar memiliki bakat. 3. Lihat bayangan hantu ke rumahnya. Keesokan harinya, kamu Chen siap untuk pergi ke rumah Liu. Dia ingin mengintegrasikan bakat es dingin yang belum dia bangun ke dalam tubuh Liu Qianqian. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa Liu Qianqian muncul di depannya sebelum dia meninggalkan daerah miskin. Debu daun. Liu Qianqian juga melihat debu daun, wajah putih muncul sentuhan kegembiraan. Lemparkan senyum, bercanda Qianqian, ini hanya beberapa hari, mau tidak mau datang padaku. Siapa yang merindukanmu? Liu Qianqian duduk berkata, ayahku memintamu untuk pindah ke rumahku. Ye Zile berkata, ini idemu. Mengambil keuntungan dari waktu ini, titik debu daun membuka bakat es yang tidak disadari, memasukkan bakat es ke dalam tubuh Liu Qianqian. Hanya pergi ke perguruan tinggi pelatihan menengah Baiyun, bakat dingin Liu Qianqian akan bangun. Ayo pergi. Liu Qianqian meraih tangan Ye Chen. Ini untuk membiarkan debu Ye tidak mengharapkan, dia dengan tenang tersenyum, Qianqian. Ya, kamu cantik. Petik 2, petik 2. Liu Qianqian sedikit terdiam. Mereka berjalan keluar dari daerah miskin dan kemudian menuju keluarga Liu. Daerah miskin, seperti desa-desa di kota-kota besar di Cina, diserang oleh binatang buas. Mereka harus menyerahkan kampung halaman mereka dan melarikan diri ke kota pangkalan. Ye Chen dan Liu Qianqian tiba di keluarga Liu. Keluarga Liu sangat berbeda dari rumah yang dia sewa. Liu Qianqian dengan debu daun ke sebuah ruangan, yang telah dibersihkan, dan masih sesuai dengan gaya anak laki-laki. Ye Chen, ini kamarmu. Liu Qianqian berkata.